asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini menjadikan satu asbab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluar kita dari majlis ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sebelum kita ta'lim kita baca qasidatul burdah dari Imam Busayri. Mudah-mudahan dengan berkah qasidatul burdah dari Imam Busayri kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat yang tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أكرم الخلق ما لمن أنوض به سواك عند هنون الحادث الآمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. لعل رحمة ربه لا يقسمها تجعل حسب العصيان بالقسم. wa ila arwah jami ulama ahli sunnati wal jamaah wa ila arwah jami nasihin bidin ajma'in Allah ibnu yarhamuhum wa ya'li darajatihim fi jannah wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ma'alimina wa masyakhina bidin ajma'in. Sa'udillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pengajian ta'lim kita malam ini suratul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul wudu'i ay suratu sihatil wudu, syarat sahnya berwudu. Jadi syarat sah di dalam berwudu khamsata asyara syaratan,
itu jumlahnya ada 15. Jadi enggak semuanya orang yang berwudu itu sah. Jadi ada 15 nih syaratnya agar wudunya ini sah. Yang pertama al-islamu, yaitu orang Islam. Orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah itu orang kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia sudah Islam. Dan orang kalau udah Islam, potensi masuk surga itu ada. Jadi orang kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, potensi masuk Islamnya itu sangat besar. Jangan dipotong. Kalau dipotong dengan murtad ya udah, udah jadi itu, udah jadi. Udah murtad udah selesai berarti. Yang pertama Islam, fala yasihu min kafirin, maka tidak sah berwudu ya, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir wudunya sekalipun rapih banget ya tetap nggak sah wudunya, nggak sah dia. Li'anna wudu'a, karena bahasanya wudu ibadatun taftakiru ila niyatin, itu yang membutuhkan satu ibadah yang membutuhkan kepada niat. Jadi Islam dulu tuh. Ustaz, ada orang nih mu'alaf, ada orang mu'alaf, misalnya dia baru masuk Islam, syahadat dulu apa dihitan dulu? Syahadat dulu Pak, itu jangan dihitan dulu baru syahadat, tapi syahadat dulu. Syahadat dulu. Kalau udah syahadat nanti baru dikhitan ya. Sebab syarat sahnya Islam itu ya wajib mengucapkan syahadat. Kalau khitan itu adalah untuk kebersihan ketika kita bertoharoh ya. Ketika kita bertoharoh, salah satunya adalah wajib bersih. Maka hukum hitan itu bagi laki-laki jadi wajib. Jadi syahadatnya dulu. Dan orang kalau masuk Islam jangan ditunda-tunda. Jadi kadang ada istilah begini, misalnya kita punya teman atau saudara mau masuk Islam, tunggu aja 1 minggu ya. Ini orang kalau masuk Islam perlu ditunggu 1 minggu. Kenapa tiba-tiba dia mati? Berarti matinya dia ini kan belum syahadat. Nah itu yang tanggung jawab dosanya siapa? Itu yang bilang 1 minggu. Jadi dia tuh yang 1 minggu, yang nunda-nunda itu tanggung jawab tuh. Kalau bisa mah kalau orang masuk Islam, saya mau masuk Islam, yaudah cepetan sekarang. Begitu. Biar apa? Kita nggak tahu umur dia ke depannya ini bisa sampai 1 minggu apa enggak. Ya, kalau ternyata umurnya nggak sampai seminggu lagi, dia belum masuk Islam, maka kita tanggung jawab. Yang keduanya tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Melakukan tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah berwudu kalau apa? Kalau orang itu belum masuk ke dalam batasan tamyiz. Misalnya kita punya anak udah 5 tahun, dia udah bisa mandi sendiri. Tamyiz itu ukurannya dia sudah bisa makan sendiri. Ketika dia mandi, dia udah bisa mandi sendiri. Nah, berarti dia udah tamyiz. Ustaz, ini ada bocah umurnya udah 12 tahun, mandi udah dimandiin ya. Udah tamyiz kagak? Itu udah balik. Cuma itu mah ya kebangetan manja kali ya. Kalau udah bisa 15 tahun kudu makan disuapin, udah tamyiz itu. Yang ketiganya an-niqa'u anil haidi wan nifasi, bersih daripada haid dan nifas buat perempuan. Jadi haidnya ini biar benar
kita sama-sama tahu ya, haid itu paling sedikitnya adalah 24 jam sehari semalam. Ukuran standarnya 7 hari, 6 atau 7 hari. Dan paling banyaknya yaitu adalah 20 ya. Paling banyaknya itu adalah 15 hari, 2 minggu. Ya. Nah, nanti cara ngitungnya ada nanti pas di bab haid. Nanti ada cara ngitungnya tuh di bab haid. Nah, harus bersih dulu tuh. Nipas juga sama. Nipas itu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Ustaz, misalnya nih udah selesai 20 hari, nipasnya udah selesai, boleh enggak dia sholat? Ya wajib kalau emang udah 20 hari. Jadi jangan nungguin 40 hari baik ya. Masa nipas 40 hari itu adalah masa golib. Golib itu masa umumnya, kebiasaan. Kebiasaannya itu 40 hari. Tapi paling sedikitnya adalah majatan, seketrek. Paling banyaknya 60 hari. Jadi kalau misalnya ada perempuan di usia 20 hari setelah melahirkan, dia udah selesai nipasnya, maka boleh ya, dia berhubungan lagi boleh, dan wajib dia mengerjakan apa? Sholat. Gimana kalau misalnya zaman sekarang kan alatnya ini canggih, ada istilah disedot ya, kan ada yang disedot ya, dengan apa? Dengan alat-alat kedokteran, langsung dibersihin sampai bersih sebersih-bersihnya. Udah gak ada lagi itu apa namanya darah nipasnya. Sampai pas 2 hari juga udah gak ada darah nipas. Bagaimana tuh perempuan yang habis melahirkan begitu? Apakah dia sudah wajib sholat? Wajib ya, wajib. Dia tetap wajib, dia sudah wajib sholat. Kenapa? Sebab darahnya itu sudah bersih. Jadi jangan nungguin 40 hari lagi ya. Jadi kita kan kadang-kadang buku udah bersih dari 20 hari, nungguin sampai 40 hari, ya Allah ya. Jadi yang kita harus tahu 40 hari itu adalah masa golib, artinya kebiasaan yang umum. Terus yang keempatnya an-niqau amma yamna'u usulal ma'i ilal basarati. Jangan sampai ada sesuatu ya, artinya kita kudu bersih. Jangan sampai ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Jadi sebelum kita wudhu kita bersihin dulu. Misalnya di kulit kita nih ada ceng atau ada sesuatu yang dapat menghalangi, misalnya ada apa namanya, ada lakban ya, ada lakban, itu wajib kita buang dulu. Sebab kalau ada cat, air itu kan nggak bisa masuk ke dalam. Gimana kalau misalnya perempuan pakai henna? Henna tuh pacar. Henna tuh pacar. Henna mah boleh. Ya, sebab henna mah tetap masuk ke dalam kulitnya. Jadi kalau pakai henna, yang pacar itu ya, sudah ada dipakai di sini perempuan. Ya kalau misalnya rambut gimana? Misalnya lelaki pakai pewarna, ya, pakai pewarna boleh enggak? Boleh. Cuman pewarnanya tadi jangan apa? Jangan yang sampai masuk, yang sampai menghalangi air masuk ke dalam kulit. Jadi boleh pakai pewarna. Bahkan Nabi pernah pakai pewarna. Ya. Nabi pernah pakai pewarna. Mau diwarnain apa? Boleh. Rambut kita diwarnain warna kuning boleh. Mau diwarnain warna merah juga boleh, pakai henna ya, pakai henna. Jadi di zaman Nabi itu Rasulullah tuh pernah pakai henna ya, pakai warna ya, diwarnain henna ya, dua. Misalnya ya, abang muslim rambutnya pengen dikejap pirang begitu, ada henna nih ya. Pakai henna, dipakein apa? Warna merah.
biar ubahnya kagak kelihatan, boleh kagak? Boleh ya. Jenggotnya dikasih apa warna henna biar merah, boleh nggak? Boleh. Yang penting apa pewarnanya tadi yang tidak menghalangi air masuk ke dalam kulit. Kalau warnanya rada-rada hijau boleh kagak? Boleh ya. Misalnya ada henna warnanya warna hijau ya, misalnya abah mau pakai warna hijau gitu ya, diwarnai ya, boleh-boleh aja. Yang selanjutnya wa ala yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Nah, sebelum kita berwudu jangan sampai ada nih di anggota badan kita ya, anggota wudu kita sesuatu yang dapat merubah air, merubah namanya air. Misalnya kayak apa? Misalnya di tangan kita itu ada tinta di sini. Ketika kita berwudu, tinta itu kilas ke bawah air, jadi warnanya warna hitam misalnya. Ini kalau sampai merubah nama air, ya nggak boleh, nggak sah wudu. Jadi dibersihin dulu itu tintanya. Nah, kalau misalnya ada minyak di tangan kita, minyaknya ini sampai banyak, minyak wangi banyak, sampai merubah nama air. Ya. Ketika kita wudu, kita gosok, airnya ini sampai wangi, jadi kayak air minyak wangi. Nah, itu nggak boleh juga. Bahkan seperti sabun juga sama. Misalnya kita habis mandi, kita belum bilas, kita langsung wudu, airnya itu jadi berubah air sabun kan, bekas wudu. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi mesti apa? Mesti kita bersihin dulu. Yang keenam, al ilmu bi fardiyatihi. Yang keenamnya ini kita betul-betul memahami tentang fardu wudu. Jadi ketika kita berwudu ya, yang fardunya ini ada 6, sisa daripada yang 6 itu hukumnya sunnah. Nah, wajib kita pahami ya, kita wajib tuh tahu. Ustaz, saya sudah tua nih, usia saya udah tua, saya mah kagak ngerti ya, susah banget ngapalin yang fardu mana, yang sunnah juga mana. Gimana kalau saya yakini ya, semua pekerjaan wudu ini hukumnya wajib. Kalau kita yakini semuanya jadi wajib, maka itu sah. Begitu. Kalau kita kagak hafal, kalau kita belum tahu, udah yakinin begitu. Semua pekerjaan dalam pembasuhan wudu itu hukumnya wajib, maka itu jadi sah wudu kita. Nah, yang afdal itu ya kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu yang afdal tuh kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau misalnya kita nggak mampu membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, udah cukup kita yakini semuanya ini adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentunya harapan kita mudah-mudahan sebabnya ini adalah kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah malam Sabtu besok kita masih tetap ngaji ya Pak ya. Insya Allah malam Sabtu besok pas 9 bulanan tetap kita ngaji ya. Walaupun malam Selasanya itu insya Allah kita akan kumpul lagi sama-sama. Nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan di malam Sabtu besok ya. Malam Sabtu besok aja saya sampaikan ya.